Amalan-amalan penduduk surga dan juga neraka. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfadun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan penghuni surga dari anak keturunan Adam. Mereka melakukan amalan-amalan penduduk surga dengan kehendaknya, dan juga mereka melaksanakan amalan-amalan penduduk surga dengan qadrat dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika anil huda mahjubun wa bi a'mali ahlin nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Dan Allah juga menciptakan penghuni neraka dari anak-anak keturunan Adam. Allah menciptakan mata untuk mereka, tapi mereka tidak menggunakan untuk melihatnya. Allah menciptakan telinga untuk mereka, tetapi tidak digunakan untuk mendengarnya. Dan juga Allah menciptakan hati untuk mereka, tapi tidak digunakan untuk memahaminya. Sehingga dengan hal itu mereka terhalang dari hidayah. Mereka melakukan amalan-amalan penduduk neraka dengan takdir Allah yang telah terdahulu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat surga dan hakikat neraka, serta para penghuni keduanya, dan amalan-amalan yang menjadikan seseorang masuk surga ataupun masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita pahami apabila kita meyakini tentang adanya surga dan neraka. Karena salah satu daripada rukun-rukun beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan balasan. Dan balasan itu ada dua, baik berupa surga ataupun balasan itu berupa neraka. Dan ini harus kita yakini. Kita harus yakin tentang adanya keduanya. Tapi ada beberapa hal yang harus dipahami tentang surga dan neraka. Pertama, bahwa surga dan neraka itu adalah hak. Keberadaannya memang ada. Tidak boleh seorang muslim meragukan tentang keberadaannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberikan rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-Mu dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 131 dan 133. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal sorga. Allah katakan wa jannatin ardhuhas samawati wal ardh. Sorga yang dipersiapkan Allah kepada kita itu luasnya seluas langit dan bumi. Artinya ketika Allah menghabarkan tentang adanya sorga ataupun neraka, wajib kita katakan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Memang sorga dan neraka itu benar adanya. Kemudian yang kedua, sorga dan neraka itu sudah dipersiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya barangnya sudah diciptakan. Bukan hanya sekedar meyakini tentang keberadaan keduanya, tapi keyakinan kedua kita harus yakin bahwa kedua makhluk ini sudah disiapkan sekarang. Artinya sudah diciptakan. Karena ada sebagian pemahaman dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya bahwa sorga itu belum tercipta. Maka kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa sorga itu sudah tercipta. Bahkan pernah dilihat Nabi SAW, bahkan Rasul pernah masuk. Sebagaimana hadis tentang Isra dan Mi'raj. Nabi SAW masuk ke dalam sorga. Fa idza ana bi qasrin minadz zahab. Tiba-tiba di hadapanku aku melihat ada istana yang terbuat dari emas. Artinya Rasul bukan hanya melihat tapi masuk ke dalam surga. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sesuatu yang telah disediakan berarti bendanya ada. Begitu juga neraka uiddat lil kafirin. Telah disediakan bagi orang-orang kafir. Berarti neraka itu sudah siap dan sudah ada, tinggal siapa yang berhak masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang menguatkan tentang neraka itu sudah ada. Kalau surga jelas Rasul sudah masuk. Lalu bagaimana dengan neraka? Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Imran ibn Husain, ittala'tun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Telah diperlihatkan kepadaku, kata Rasul, rupanya kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Artinya surga Rasul telah masuk dan neraka Rasul telah diperlihatkan. Bendanya dua-duanya sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus dipahami tentang surga dan neraka, bahwa surga dan neraka itu adalah makhluk Allah yang Allah kekalkan dengan kehendaknya. Ingat bahwa kekekalan surga dan neraka itu karena Allah yang menghendaki keduanya kekal. Artinya keduanya kekal itu karena Allah yang menghendaki keduanya kekal. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin keduanya kekal. Karena ini juga bantahan kepada orang yang mengatakanlah kalau seandainya surga dan neraka itu kekal, maka apa bedanya dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala? Beda. Surga diawali ketidakadaan, begitu juga neraka, kemudian Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah takdirkan keduanya kekal. Artinya kekal keduanya atas kehendak Allah. Tapi Allah tidak didahului dengan ketidakadaan, di mana Allah akan senantiasa ada dan ada, dan tidak diakhiri dengan kepunahan.
Berarti sorga dan neraka kekalnya itu bergantung kepada Allah, bukan kekal secara zatnya sendirian. Adapun tentang hal ini disebutkan di dalam banyak Al-Quran, seperti surah At-Taubah ayat 100, khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Mereka kekal di dalam sorga, itulah kemenangan yang besar. Dan Allah juga mengatakan, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dulu tahun berapa saya lupa, saya pernah membaca satu buku yang berjudul Ternyata Neraka dan Sorga Itu Tidak Kekal. Pengarangnya kalau nggak salah dari Malang. Maka kita katakan bahwa tentu dengan logika-logika ya dalilnya, seperti mengatakan kalau seandainya keduanya kekal dan orang yang masuk ke dalamnya kekal, keadilannya di mana? Anggaplah orang kafir yang masuk surga itu, atau orang kafir yang masuk neraka itu, mungkin selama hidup di dunia dia hidup 100 tahun, artinya melakukan kekafiran 100 tahun. Kalau memang orang yang masuk ke dalam neraka itu karena keadilan, harusnya dia disiksa juga 100 tahun juga. Kenapa kemudian dikekalkan? Maka kita katakan Nabi SAW pernah mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar thumma yaqumu muadzdhinun bainahum ya ahlan nar la mauta lakum wa ya ahlal jannata la mauta lakum. Kata Nabi SAW, apabila seluruh penduduk neraka dan penduduk sorga sudah masuk ke masing-masing tempatnya, maka akan didatangkan penyeru kepada keduanya, hei penduduk neraka, tinggallah kalian di situ selama-lamanya. Dan dia pun menyeru kepada penduduk sorga, hei penduduk sorga, nikmatilah kalian di situ selama-lamanya. Jadi yang mengatakan kekal itu adalah Allah dan Rasulnya. Adapun logika itu dibantah dalam Al-Quran. Lau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka itu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu dia kafir lagi. Makanya mereka pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun pengertian apa itu sorga dan neraka, para ulama mengatakan bahwa sorga adalah darun a'addahu Allahu lil muttaqin wa liman asa minal muwahhidin. Jadi sorga itu adalah satu tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang yang ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Jadi sorga itu diperuntukkan untuk siapa? Pertama untuk orang yang bertakwa, kedua untuk orang yang bermaksiat tapi dari kalangan ahli tauhid. Dari sini kita tahu bahwa orang masuk sorga itu ada dengan dua cara. Pertama direct, tanpa harus singgah di neraka, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua, mereka masuk sorga tapi disinggahkan dulu di neraka.
merekalah ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Adapun neraka sendiri, para ulama mengatakan neraka adalah darun a'addahallahu lil kafirin wal musyrikin wal munafikin. Neraka adalah satu tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, dan bagi orang-orang munafik. Itulah neraka. Adapun tempat keduanya, sorga itu tempatnya di langit ketujuh, tepatnya di dekat Sidratil Muntaha. Jadi langit ketujuh, kemudian Sidratil Muntaha, kemudian atasnya baru permulaan sorga, ujungnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan atap bagi sorga yang paling tinggi, yang disebut dengan Firdausil A'la, sorga Firdaus. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alul firdaus al-a'la fa innahu a'lal jannah wa fawquha arsyur rahman. Apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah tentang sorga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah sorga Firdaus, karena ia adalah sorga tertinggi dan atapnya langsung arsy ar-Rahman. Artinya bahwa sorga itu berada di ketinggian. Adapun neraka sebaliknya, dia berada di ardil sufla, di bumi yang paling dasar. Tentu bukan bumi yang kita pijak, bumi yang nanti akan kita pijak setelah kita dibangkitkan. Maka di dasar yang paling rendah dari bumi yang kelak akan kita pijak setelah kematian dan kebangkitan kita kelak pada hari kiamat, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala letakkan neraka. Makanya ada istilah sorga itu darajat, dan ada istilah neraka itu darakat. Ada darajat, ada darokat. Darajat itu tangga ke atas, darokat itu tangga ke bawah. Artinya tangga ke atas itu sorga makin tinggi makin indah, makin tinggi makin nikmat, makin tinggi makin luar biasa. Tapi neraka sebaliknya, makin bawah makin menakutkan, makin bawah makin sadis, makin bawah makin menyiksa, dan begitu seterusnya. Darajat istilah untuk sorga, darakat istilah untuk neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam Islam, orang yang masuk sorga itu syarat utamanya adalah harus beriman dan juga beramal saleh. Sekarang lagi viral di medsos tentang ucapan seseorang tokoh nyeleneh yang mengatakan tentang Thomas Alva Edison masuk sorga. Alasannya apa? Antum ngaji dari hasil listrik yang diciptakan. Orang umroh, orang haji, orang i'tikaf, orang sholat, semua diterangi dari hasil ciptaan. Kalau seandainya Thomas Alva Edison masuk neraka, sayang betul, penemuannya bermanfaat untuk orang-orang yang beriman, sehingga jutaan kaum muslimin bisa beribadah. Kita katakan bahwa syarat orang masuk surga itu harus beriman. Sebaik apapun dia, semanfaat apapun dia di dunia, walaupun dia bisa menemukan listrik dan yang semacamnya, kalau tidak beriman, tidak manfaat untuk akhiratnya. Dahulu di zaman Nabi SAW, Aisyah menceritakan tentang kisah Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini dikenal di zaman jahiliyah sangat dermawan. Tidak ada satupun orang miskin kecuali disedekahi. Pokoknya seluruh kekayaannya disedekahkan untuk membantu fuqara wal masakin, sehingga disebut orang yang paling dermawan di saat itu di negeri Arab. Aisyah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah Ibnu Jud'an di neraka?" Padahal dia orang baik.
Kata Rasul, ya, karena dia mati tidak mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama juga dengan Thomas Alva Edison, karena dalam Islam itu orang masuk surga itu ada syaratnya. Lah syarat utama orang masuk surga itu harus beriman. Makanya Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman kemudian melakukan amal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga dan akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir artinya tidak beriman dan juga mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka pantas masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Maka kita katakan bahwa perkataan seperti ini sangat batil, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau ada yang mengatakan sayanglah kalau masuk neraka, lah memang begitu kenyataannya. Al-Quran mengatakan seperti itu, hadis pun mengatakan seperti itu. Karena kalau kita tarik benang merahnya dengan mengatakan bahwa beliau Thomas Alva Edison masuk ke dalam surga karena manfaat besarnya walaupun berbeda agama, lalu apa bedanya dengan pemahaman liberal yang mengatakan semua agama sama karena semua agama menyerukan kebaikan? Maka kita katakan salah, karena dengan kedatangan Islam itu menghapus semua agama yang sebelumnya. Dan kenyataannya juga beda memang antara keyakinan kita dengan keyakinan orang Yahudi, dengan keyakinan orang Nasrani ataupun Majusi atau agama-agama yang lainnya. Satu-satunya agama yang bertauhid adalah agama Islam. Selain Islam, rata-rata mereka kekufuran dan kesyirikan. Hatta Nasrani sekalipun yang mengklaim menyembah Allah, mereka masih mengatakan Isa itu adalah Ibnullah, putranya Allah. Begitu juga Yahudi yang mengatakan menyembah Allah, mereka mengatakan Uzair itu putra Allah, dan begitu seterusnya. Sementara Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun surga itu sendiri memiliki tingkatan-tingkatan, sebagaimana neraka juga memiliki tingkatan-tingkatan. Nabi SAW mengatakan, Inna fil jannati mi'atu darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah, ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi para mujahidin di jalan Allah. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Maksudnya ini tingkatan khusus. Adapun jumlah secara keseluruhan tingkatan di surga itu sebagaimana ijtihad daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sejumlah ayat dalam Al-Quran. Dan itu istimbat dari hadis Nabi SAW ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhitab penduduk surga, di mana Allah mengatakan iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah, cari tingkatan dan tartilkan saat membaca Al-Quranmu di sorga, sebagaimana engkau mentartilkan bacaanmu di dunia, karena akhir tingkatanmu disesuaikan dengan akhir yang kau baca dari Al-Quran di dunia. Dari hadis ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah beristimbat bahwa jumlah tingkatan di sorga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quran, karena Rasul mengatakan, Allah mengkhitab para penduduk sorga di ujung riwayat ini,
fa inna akhir iqra wartab warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna akhira manzilatika karena akhir kedudukanmu di sorga itu ditentukan dengan akhir ayat yang kau baca. Kalimat ditentukan oleh akhir ayat yang kau baca menunjukkan bahwa sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.000 lebih, 6.500 atau 6.400 kurang lebih. Ini tingkatan-tingkatan di sorga. Begitu juga di neraka. Neraka juga ada tingkatan-tingkatan, di mana satu tingkatan ke bawah lebih mengerikan dibandingkan tingkatan di atas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah di sini pengarang mengatakan thumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfadun. Kemudian Allah menciptakan penghuni sorga itu dari anak keturunan Adam. Mereka melakukan amalan-amalan penduduk sorga dengan kehendak Allah, dan mereka melaksanakan amalan-amalan tersebut juga dengan kudrah, kehendak juga, dan iradah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya perkataan mu'alif rahimahullahu ta'ala ini bahwa penduduk sorga ataupun kalimat setelahnya penduduk neraka termasuk dari seluruh turunan Adam alaihi salatu wassalam. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan Al-Imam Muslim dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin minal ansar. Satu hari Nabi diminta untuk menyolatkan jenazah seorang anak dari kaum Ansar, anak kecil yang mati dari kalangan Ansar. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tuba lihada usfurun min asafiril jannah lam ya'malisu wa lam yudrikuhu." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, beruntung sekali bayi ini yang meninggal. Beruntung sekali bayi ini yang meninggal. Kenapa? Karena ia di sorga kelak akan menjadi seekor burung usfur dari burung-burung usfur yang ada dalam sorga. Kenapa? Karena dia belum berbuat kejelekan sama sekali dan belum menjumpai masa terkena dosa, maksudnya masa akil balik." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Awa ghaira dzalika ya Aisyah." Ataukah bahkan selain daripada itu wahai Aisyah? "Innallaha khalaqa lil jannati ahla khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahla khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan untuk sorga itu para penghuninya. Allah ciptakan mereka untuk sorga sejak mereka berada pada tulang sulbi orang tuanya. Dan Allah juga menciptakan untuk neraka para penghuninya. Allah menciptakan mereka sejak mereka dalam tulang sulbi orang tua-tua mereka." Maksudnya apa di sini? Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada faedah yang sangat besar yang berkaitan dengan bab yang kita bahas. Yang pertama, bahwa telah terdahulu dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala siapa yang berhak dari kalangan manusia menempati sorga dan siapa yang berhak menempati neraka. Itu sudah ada pengetahuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
adamu tasarrufil hukmi alal akharin biduni dalil. Kita tidak boleh at-tasarruf, bersegera menghukumi seseorang bahwa seseorang itu masuk surga atau seseorang itu masuk neraka kalau tidak didasari dalil. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu mengatakan si fulan pasti masuk surga, si fulan pasti masuk neraka. Tidak boleh tergesa-gesa menghukumi seperti itu kecuali ada dalilnya. Contoh pamannya Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas dalilnya. Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Ali di sorga, Uthman di sorga. Kemudian menyebutkan 10 sahabat yang dijanjikan masuk sorga. Jelas dalilnya. Boleh kita katakan si fulan di sorga karena ada dalilnya. Adapun orang-orang yang tidak ada nas bahwa mereka yakin di sorga, kita tidak boleh mengatakan si fulan di sorga. Hatta para imam madhab sekalipun, Imam Ahmad di sorga, Imam Syafi'i di sorga, Imam Malik di sorga, mana dalilnya? Ya mungkin kalau kita katakan ya mudah-mudahan di sorga, itu memang doa kan, tidak ada masalah kan. Tapi memastikan orang yang tidak ada dalil mereka masuk sorga, kita pastikan mereka di sorga, atau ada orang jahat kita pastikan mereka pasti di neraka, itu tidak boleh. Kita tidak boleh kemudian mentain seseorang dengan sorga dan neraka. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengatakan di sorga itu kalau ada dalilnya saja. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh tergesa-gesa menghukumi orang di sorga atau di neraka. Kemudian yang ketiga, atfalul muslimina fil jannah, bahwa seluruh anak-anak orang Islam yang mati, umpamanya ada bayi meninggal dan bapaknya, ibu bapaknya muslim, maka pasti masuk surga. Yang menjadi khilaf adalah anak-anak orang kafir. Apakah anak-anak orang kafir ibu bapaknya Majusi, ibu bapaknya Nasrani, ibu bapaknya Yahudi, apakah kalau seandainya anak bayi mereka itu mati mereka masuk surga? Ini yang menjadi khilaf para ulama. Tapi berdasarkan hadis yang kita baca di sini, bahwa boleh kita mengatakan secara umum bayi-bayi orang kafir itu masuk surga secara umum. Tapi secara khusus dengan cara ta'yin, menunjuk hidung bahwa bayi ini pasti di surga, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kalau seandainya bayi ini tidak meninggal kemudian besar. Apakah ketika dia besar dia jadi jahat, ataukah ketika dia besar dia jadi baik? Ketika jadi besar apakah dia bertobat masuk Islam, ataukah ketika dia besar tetap mengikuti agama ayahnya, agama ibunya? Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu. Ini bayi ini kalau sudah besar jadi apa, Allah tahu. Masalahnya sebelum besar dia mati. Karena itulah maka kita tidak boleh mengatakan bayi-bayi orang-orang yang lahir dari orang-orang kafir itu di sorga atau di neraka. Tapi kita katakan mereka nanti akan diuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka lulus ujian, mereka masuk ke dalam sorga. Kalau mereka tidak lulus ujian, maka mereka masuk neraka. Tapi sepakat kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bayi-bayi turunan kaum muslimin semuanya dipastikan masuk sorga. Yang jadi khilaf adalah bayi-bayi orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam hadis ini juga ada faedah, annallaha khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu wa katabahu indahu wa qaddara lil jannati ahlaha wa lin nari ahlaha. Ingat ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah menentukan takdirnya. Bahkan Allah sudah mencatat takdirnya di sisinya. Dan Allah juga sudah mentakdirkan di sorga ini orangnya, di neraka ini orangnya. Jadi semua sudah ditakdirkan, mana yang berhak masuk neraka, mana yang berhak masuk sorga. Cuman kan kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Apakah dalam catatan takdir kita termasuk penghuni sorga, ataukah dalam catatan takdir kita termasuk penghuni neraka?
saya, Anda, siapapun, tidak ada yang tahu takdir kita. Makanya saat seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kalau takdir saya masuk neraka, buat apalah saya lelah sholat, lelah puasa, ngabisin uang untuk zakat, ngabisin uang untuk bersedekah, toh juga ujung-ujungnya masuk neraka. Kalau saya memang harus lelah letih ibadah, ngapain kalau seandainya ditakdirkan saya masuk surga, ngapain mesti sholat, toh juga ditakdirkan masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan seperti yang kalian pahami. Kata Rasul, i'malu, banyak beramal kalian, banyak-banyaklah kalian beramal. Karena kita tidak tahu takdir kita di surga atau di neraka. Banyak-banyak beramal. Kenapa banyak-banyak beramal? Alasannya karena amalan yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu memudahkan kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW membacakan, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan jabatannya untuk lillahi ta'ala, karena ketakwaan, yakin dengan akhirat, dengan surga, fasanuyassiruhu, sudah mudah jalan ke surga, Allah mudahkan lagi. Jadi kata Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Perbanyaklah amal, nanti kalian dimudahkan itu oleh Allah. Karena kalau orang sudah terbiasa melakukan amal soleh, amal soleh itu melahirkan amal soleh yang lainnya, amal soleh yang lainnya melahirkan amal-amal soleh yang lainnya lagi. Dan saat bagi kita mudah untuk banyak melakukan amal soleh, Allah mudahkan lagi supaya dia mati dalam posisi husnul khatimah. Sudah jangan cerita saya ini takdirnya di neraka atau surga, banyak beramal saja supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan-amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Pertama, iman yang sudah saya sebutkan di awal. Iman syarat mutlak orang masuk ke dalam surga. Yang kedua, amal saleh. Dan itu dikumpulkan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, maka mereka masuk ke dalam surga dan dikekalkan di dalamnya. Yang ketiga, at-taqwa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Menanamkan takut kepada Allah, mengamalkan perintah yang turun dari Allah, qanaah dengan pemberian Allah, dan mempersiapkan untuk setelah kematian. Kita siapkan untuk bekal setelah kematian. Itulah takwa. Dan Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, ta'atullahi wa rasulihi, mentaati Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat Islam pasti masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali ada orang yang tak mau masuk surga. Sahabat mengatakan, bodoh sekali, masa orang enggan masuk surga, ini gimana ceritanya? Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepadaku, kupastikan dia masuk surga. Siapapun yang enggan taat kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Kemudian yang kelima, al jihadu fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berjihad itu mereka telah menjual jiwa raga mereka memang untuk surga. Mereka siap mati itu karena ingin mendapatkan surga. Kalau itu memang yang dikehendakinya, al jaza min jinsil amal, Allah berikan dia surga, asal niat jihadnya lillahi ta'ala.
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqa fit taurati wal injili wal quran. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan sorga. Karena mereka sudah berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau mereka dibunuh. Maka para mujahidin mereka dijanjikan sorga. Kemudian yang keenam, at-taubat, banyak-banyak bertobat. Karena orang yang bertobat sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam 60, illa man taba wa amana wa amila salihah ulaika yadkhulunal jannah. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka layak masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor 7, al-istiqamatu ala dinillah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maka akan dibisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih. Atau surah Fussilat afan, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah janjikan sorga kepadanya. Kemudian yang nomor 8, talabul ilmi diwajhillah. Antum belajar karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang berjalan meniti sebuah ilmu, maka Allah mudahkan dia masuk ke dalam sorga. Kemudian yang nomor 9, binaul masajid, bangun masjid seperti ini, lagi pembangunan, kita ikut infak. Karena Rasul yang mengatakan, man bana masjidan yabtagi bihi wajah Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid mengharap wajah Allah, Allah bangunkan bagi dia sorga di akhirat. Kemudian yang nomor 10, husnul khuluq, berakhlak yang baik. Karena akhlak yang baik dijamin sorga. Kata Rasul, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Dan di akhir hadis, wa baitun fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku jamin, kata Rasul, ada orang yang akan mendapatkan rumah paling tinggi di sorga. Bagi siapa? Bagi yang baik akhlaknya. Kemudian yang ke-11 adalah orang-orang yang memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Kemudian kita baca saja, setelahnya kemudian haji mabrur. Kemudian orang yang membaca ayat kursi selepas salat. Kemudian orang yang melaksanakan, mendawamkan 12 rakaat rawatib. Kemudian orang yang menyebarkan salam, memberi makan, silaturahim, salat malam, duha dan yang semacamnya. Kemudian juga orang-orang, para suami yang bertanggung jawab kepada istrinya, bekerja diniatkan karena Allah. Kemudian juga mengkafil anak yatim. Kemudian juga baik dalam jual beli, tidak mempersulit orang yang menjual atau orang yang membeli. Kemudian juga sabar terhadap kehilangan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, dan banyak lagi amalan-amalan penduduk surga. Ingat, ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah menentukan takdirnya. Bahkan Allah sudah mencatat takdirnya di sisinya. Dan Allah juga sudah mentakdirkan di sorga ini orangnya, di neraka ini orangnya. Jadi semua sudah ditakdirkan, mana yang berhak masuk neraka, mana yang berhak masuk sorga. Cuman kan kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Apakah dalam catatan takdir kita, kita termasuk penghuni sorga, ataukah dalam catatan takdir kita termasuk penghuni neraka? Saya, Anda, siapapun, tidak ada yang tahu takdir kita. Makanya saat seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kalau takdir saya masuk neraka, buat apalah saya lelah sholat, lelah puasa, ngabisin uang untuk zakat, ngabisin uang untuk bersedekah, toh juga ujung-ujungnya masuk neraka.
Kalau saya memang harus lelah letih ibadah, ngapain kalau seandainya ditakdirkan saya masuk surga? Ngapain mesti sholat? Toh juga ditakdirkan masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan seperti yang kalian pahami. Kata Rasul, i'malu, banyak beramal kalian. Banyak-banyaklah kalian beramal. Karena kita tidak tahu takdir kita di surga atau di neraka. Banyak-banyak beramal. Kenapa banyak-banyak beramal? Alasannya karena amalan yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu memudahkan kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW membacakan, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan jabatannya untuk lillahi ta'ala, karena ketakwaan, yakin dengan akhirat, dengan surga, fasanuyassiruhu, sudah mudah jalan ke surga, Allah mudahkan lagi. Jadi kata Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Perbanyaklah amal, nanti kalian dimudahkan itu oleh Allah. Karena kalau orang sudah terbiasa melakukan amal soleh itu melahirkan amal soleh yang lainnya, amal soleh yang lainnya melahirkan amal-amal soleh yang lainnya lagi. Dan saat bagi kita mudah untuk banyak melakukan amal soleh, Allah mudahkan lagi supaya dia mati dalam posisi husnul khatimah. Sudah jangan cerita saya ini takdirnya di neraka atau surga. Banyak beramal saja supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan-amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Pertama, iman yang sudah saya sebutkan di awal. Iman syarat mutlak orang masuk ke dalam surga. Yang kedua, amal saleh. Dan itu dikumpulkan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, maka mereka masuk ke dalam surga dan dikekalkan di dalamnya. Yang ketiga, at-taqwa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Menanamkan takut kepada Allah, mengamalkan perintah yang turun dari Allah, qanaah dengan pemberian Allah, dan mempersiapkan untuk setelah kematian. Kita siapkan untuk bekal setelah kematian. Itulah takwa. Dan Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, surga itu iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, taatullahi wa rasulihi, mentaati Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat Islam pasti masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali ada orang yang tak mau masuk surga. Sahabat mengatakan, bodoh sekali, masa orang enggan masuk surga? Ini gimana ceritanya? Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepadaku, kupastikan dia masuk surga. Siapapun yang enggan taat kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Kemudian yang kelima, al jihadu fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berjihad itu, mereka telah menjual jiwa raga mereka memang untuk surga. Mereka siap mati itu karena ingin mendapatkan surga. Kalau itu memang yang dikehendakinya, al jaza min jinsil amal, Allah berikan dia surga, asal niat jihadnya lillahi ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqa fit taurati wal injili wal quran. Sesungguhnya Allah telah membeli
dari orang-orang yang beriman, jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan sorga. Karena mereka sudah berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau mereka dibunuh. Maka para mujahidin, mereka dijanjikan sorga. Kemudian yang keenam, at-taubatu. Banyak-banyak bertobat. Karena orang yang bertobat, sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam 60, illa man taba wa amana wa amila salihah ulaika yadkhulunal jannah. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka layak masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor 7, al-istiqamatu ala dinillah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maka akan dibisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih. Atau surah Fussilat afan, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah janjikan sorga kepadanya. Kemudian yang nomor 8, talabul ilmi diwajhillah. Antum belajar karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang berjalan meniti sebuah ilmu, maka Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor 9, binaul masajid. Bangun masjid seperti ini, lagi pembangunan, kita ikut infak. Karena Rasul yang mengatakan, man bana masjidan yabtagi bihi wajah Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid mengharap wajah Allah, Allah bangunkan bagi dia sorga di akhirat. Kemudian yang nomor 10, husnul khuluq. Berakhlak yang baik. Karena akhlak yang baik dijamin sorga. Kata Rasul, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Dan di akhir hadis, wa baitun fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku jamin, kata Rasul, ada orang yang akan mendapatkan rumah paling tinggi di sorga. Bagi siapa? Bagi yang baik akhlaknya. Kemudian yang ke-11 adalah orang-orang yang memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Kemudian kita baca saja, setelahnya kemudian haji mabrur. Kemudian orang yang membaca ayat kursi selepas salat. Kemudian orang yang melaksanakan mendawamkan 12 rakaat rawatib. Kemudian orang yang menyebarkan salam, memberi makan, silaturahim, salat malam, duha dan yang semacamnya. Kemudian juga orang-orang para suami yang bertanggung jawab kepada istrinya, bekerja diniatkan karena Allah. Kemudian juga mengkafil anak yatim. Kemudian juga baik dalam jual beli, tidak mempersulit orang yang menjual atau orang yang membeli. Kemudian juga sabar terhadap kehilangan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, dan banyak lagi amalan-amalan penduduk surga.